Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi binary search, ya. Jadi materi binary search ini lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu sequence search, ya. Dan materi ini nanti kita akan praktekkan juga sekaligus tentang bagaimana penerapan binary search yang harus mulai dari definisi dulu. Jadi binary search adalah salah satu algoritma yang paling umum dipahami, yaitu untuk mencari informasi dalam sebuah data array. Jadi ada data, kemudian kita cari informasi atau data yang mau dicari yang ada di dalam data array tersebut, di mana diurutkan hingga informasi tersebut dapat ditemukan. Waktu pencariannya sangat lama. Jadi di sini poinnya yaitu diurutkan, ya, di sini ya. Diurutkan ini harus dipahami sebagai kunci utama biar kita bisa melakukan namanya binary search. Untuk data yang acak, ya kita harus urutkan dulu, ya. Jadi untuk bisa melaksanakan teknik binary search ini kita harus urutkan terlebih dahulu. Kemudian waktu pencariannya sangat lama dan cocok untuk data yang jumlahnya sedikit, ya. Biasanya kalau kita lihat, berarti kalau kita ngomong pengurutan, datanya harus kita urutkan dulu, makanya waktu pencariannya sangat lama. Ini untung dapat diterapkan dengan baik dan menguntungkan jika datanya udah urut duluan. Tapi kalau datanya acak, ya tentu pasti akan lama, kita harus urutkan dulu. Cocok untuk data yang jumlahnya sedikit. Dengan kata lain, data bisa diurutkan secara ascending, gitu ya. Jadi dari yang kecil ke yang besar. Adapun ide dasar dari binary search adalah mulai mencari data dan data dengan membagi dua ruang pencarian. Nah, di sini nanti kata kuncinya tadi harus diurutkan dan membagi dua ruang pencarian, gitu ya. Jadi datanya harus urut dan teknisnya nanti data akan dibagi menjadi dua ruang pencarian. Pencarian atas, pencarian bawah, dan pencarian atas. Nanti kita akan coba praktekkan juga. Dengan kata lain, jika data tidak diurutkan, maka pencarian binary tidak dapat dilakukan. Betul ya? Jadi poinnya yaitu tadi yang saya bilang harus diurutkan terlebih dahulu. Dan di sini contoh ya, contoh ada data awal, misal toko buku punya daftar harga dalam ribuan ya, yang sudah terurut seperti ini: 10, 15, 20, 23, 30, 35, 40, 45, 50. Pertanyaannya, apakah ada buku dengan harga 30.000? Nah, ini disclaimernya dia dalam ribuan ya. Oke, pertanyaannya, ada nggak harga yang 30.000? Kalau kita lihat dari data yang ada, terlihat ya ada ya. Tapi kalau kita lakukan teknik binary research, langkahnya seperti ini. Langkah yang pertama, kita harus tentukan nilai bawah. Ya, nilai bawah yang ada, kemudian nilai atas, kemudian nilai tengah, gitu ya. Jadi kita harus buat seperti ini dulu. Ini harus kita pakai sebagai posisi awal teknik binary search dilakukan. Posisi awalnya harus kita lakukan seperti ini. Kita harus posisikan dulu nilai bawah adalah 0, height-nya 8. Kenapa 8? Kita lihat di sini ya. Datanya array ya. Dan posisi indexing dari data kita mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8. Jadi untuk langkah binary kita tentukan low-nya berapa, 0 pasti ya karena indeksinya 0. Kemudian high-nya ini indexing dari data yang paling tinggi ada di indexing ke 8. Kemudian maka nilai middle-nya adalah 4 ya. Untuk penulisan bagaimana nanti nilainya rendah, nilai yang tinggi, nanti kita akan coba praktekkan di Google Colab ya. Lalu pertanyaannya, jika nilai 30 yang dicari ya, apakah ada? Jawabannya ada, gitu ya.
Jawabannya ada. Kalau kita lihat memang ada dan ditemukan di indeks ke berapa? Kalau kita lihat di sini berarti 0, 1, 2, 3, 4. Dia berada di indeks keempat. Betul ya? Dia berada di indeks keempat. Oke. Bagaimana cara mencarinya? Dan coba kita cari studi kasus yang lain. Seperti ini ya. Contoh studi kasusnya. Cari angka 27. Kalau kita lihat di dalam data awal ada nggak 27? Nah ini nggak ada ya. Jadi bagaimana cara kerjanya? Nah kita lihat di sini. Berarti dengan nilai tengah 4, ya middle-nya ini adalah 4. Kemudian nilainya 30. Kalau kita lihat 4 itu berapa di sini? 4 adalah 30 ya. Maka pertanyaannya yang pertama, yang dicari ini berapa? Apakah dia kurang dari 30 atau lebih dari 30? Kalau kita lihat, jika dia kurang dari nilai tengah, maka dia geser ke kiri. Betul ya? Jadi kalau data yang dicari nilainya itu ada kurang dari nilai tengah, maka yang dicari cukup yang ke sini. Kita nggak usah cari yang di sini. Gitu ya. Kalau teknik sequence search yang kemarin kan kita satu-satu kita cari ya, diputar menggunakan looping ya. Tapi kalau ini enggak, kita menggunakan binary search yang kita pecah terlebih dahulu. Yang memecahnya adalah nilai tengah. Ya, nilai tengahnya adalah 30 ya. Berarti jika yang dicari di sini adalah angka 27, maka dia geser ke kiri. Gitu ya. Dia geser ke kiri. Nah, di sini berarti nilai tertingginya height-nya sama dengan 3. Ya, dari mana itu? Nah, posisi height ini itu dilihat dari indeks yang sudah dikurangi dari posisi tengah. Kita lihat di sini ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini berarti ada posisi 0, 1, 2, 3. Nah, berarti dari populasi nilai awalnya 0, nilai low-nya 0 dan height-nya berubah yang awalnya 8 menjadi 3. Kenapa kok berubah? Karena tadi udah dikasih kondisi kurang dari 30. Maka nilai height-nya berubah. Betul ya? Nilai height-nya berubah. Ketemulah nilai tengah yang berubah lagi. Karena nilai height-nya berubah, maka nilai tengahnya adalah menjadi 1 ya. Jadi awalnya tadi ya, ini nilai awalnya ada 0, 1, 2, 3, maka nilai tengahnya adalah 15, 1 begitu. Dan pekerjaan ini nanti kita akan nggak lakukan terus, kita akan bantu menggunakan kita gunakan program untuk membantu kita melakukan pekerjaan kelima ini dengan menggunakan while ya, nanti kita akan coba ya. Lalu 27 lebih dari 15 ya, apakah lebih dia, maka dia geser ke kanan itu ya. Kemudian sampai lagi di perbandingan yang ketiga, jika low-nya 3 ya, low-nya 3. Oke, tadi yang awalnya high-nya 3, ini sekarang low-nya 2 ya, sorry, low-nya 2. Jadi yang awalnya dia kan berarti di posisi low-nya 0, nah sekarang low-nya menjadi 2, kemudian middle-nya menjadi 2. Lalu kita lihat di sini, ketemulah dengan middle 2 adalah 20. Apakah sama? Enggak sama kan? Berbeda kan? Maka dia cari lagi, geser ke kanan lagi, lalu ketemulah middle-nya 3. Nah, ini udah ketemu nih. Ini udah sampai akhir ya, karena low sama middle-nya bersamaan. Akhir pencariannya sudah mendekati karena dia udah berputar ya sampai di low yang keempat gitu ya. Nah, di sini kita lihat nilai 25 karena ini middle-nya 3 ya, mid-nya 3 ya. Kita lihat di sini apakah 27
lebih dari 25. Nah, dia geser di sini. Geser ke kanan karena tidak ada. Karena datanya udah berhenti ya. Kemudian low-nya 3, high-nya low-nya 4 dan high-nya 3. Ini udah posisi terakhir, nggak ada lagi pergeseran ya. Jadi low-nya 4 kemudian high-nya 3 ini udah mentok, maka berhenti. Maka muncul 27 tidak ditemukan. Begitu. Terlihat rumit mungkin, tapi tahapannya bisa dipahami ya. Bisa dipahami posisi alur proses bagaimana program nanti berjalan dan bagaimana sih fungsi low, high, dan mid ketika kita jalankan untuk mencari sebuah angka yang dicari. Begitu. Nah, ini kesimpulannya. Jadi binary search bekerja dengan mulai dari nilai tengah. Jadi ada nilai midnya ya. Kemudian bandingkan dengan target. Jadi ada target atau posisi indeks yang dicari. Dia berada di mana? Kalau nilai tengahnya kurang dari nilai tengah, maka dia geser ke kiri. Kalau lebih dari nilai tengah, maka dia geser ke kanan. Ulangi sampai ketemu dan tidak ada lagi. Jadi tadi yang kita lakukan di sini sampai dilakukan pengulangan ke-4 kali dan ke-5 kalinya dia berhenti. Maka muncul tidak ditemukan, gitu ya. Oke, ulangi sampai ke data ketemu atau tidak ada lagi. Di sini ada pernyataan bahwa lebih cepat dibandingkan linear search karena memangkas setengah data setiap langkah. Jadi selalu dari populasi data kita potong tengahnya, kita bagi dia mau kemana, kurang dari atau lebih dari posisi indeks nilai tengahnya, gitu ya. Oke, kita akan coba mempraktekkan. Nah, ini saya punya bagaimana cara penerapan dari studi kasus yang tadi. Nah, ini sebuah toko buku punya daftar buku, punya daftar harga ya. Kemudian di sini ada posisi 10, 15, 20, 25, 30 gitu ya. Kemudian kita coba cetak hasilnya, maka akan muncul data seperti ini. Gitu ya. Data seperti ini. Kemudian di sini tahapan pertama sudah kita lakuin. Jadi datanya udah masuk, data udah masuk di dalam variabel harga. Ini variabel harganya udah berisi sebuah data, ya. Lalu kita buat variabel baru untuk menampung pencarian, namanya cari, ya. Dengan tipe data integer kita masukkan harga yang ingin dicari. Kemudian misal kita coba contohkan 10. Masukkan harga buku yang ingin dicari 10. Maka kita coba outputnya, kita lihat apakah variabel cari sudah bernilai, sudah ada nilai di dalamnya. Kita bikin output. Nah, print Anda mencari harga yang dimasukkan tadi 10, gitu ya. Jadi ini tahapan ini untuk meyakinkan posisi dari data dan posisi dari variabel cari. Jadi ada variabel harga dan variabel cari untuk menampung hasil pencarian. Nah, lalu kita akan terapkan konsep binary search yang kita pakai. Kita tentukan ada low, high, dan mid. Low kita buat dulu sebagai nilai awal karena ini indeksnya 0 ya. Kemudian high. Nah, high kita bisa buat seperti ini. Kenapa? Tujuannya agar misal datanya dinamis atau kalian merubah datanya, kita bisa pahami dia akan dinamis merubah. Misal contoh ya, di sini kalau datanya misal panjangnya ada 8 begitu, maka di sini akan muncul 9 karena sudah dikurangin 1. Gitu ya. Jadi dari posisi indexing ini kan kalau kita lihat 9 ya. Maka kalau kita pahami harusnya bukan 9 yang muncul tapi 8, maka kita akan kurangi 1. Ini kunci dari penerapan rumus len harga kurang dari 1, gitu ya. Fungsi len kemarin udah dipahami ya, apa dan fungsinya perintah len. Lalu kita akan mulai menjalankan programnya. Yang pertama perintahnya seperti ini, kita buat perulangan
jika low kurang dari sama dengan high. Seperti tadi ya. Jadi perputaran ini terjadi sesuai seluruh data, karena high-nya sudah termasuk populasi dari variabel harga. Ya. Berarti kan dia akan berputar 8 kali. Ya, dengan begitu kan ini dilihat perintah ini berarti dia akan berputar 8 kali. Ya. Kemudian kalau kita lihat, oh bukan 8 ya, sorry 9. Karena memang ini totalnya dari 9. 0 sampai 8 maksudnya. Lalu kita akan tentukan nilai tengahnya dulu. Bagaimana rumus melihat nilai tengah? Kita bisa gunakan rumus ini. Mid sama dengan, mid sama dengan low ditambah high dibagi 2. Ya. Begitu, kemudian kita lihat di sini posisinya akan muncul data output seperti ini. Kita lihat low-nya berapa, high-nya berapa, mid-nya berapa, dan nilai tengahnya untuk harga di mana, ya. Kalau ini indexing ya, ini indexingnya. Kemudian kalau ini langsung posisi di data array pada harga. Nah, oke, kita buat percabangan. Percabangannya berarti jika harga sesuai dengan mid, nah ini ya, sesuai dengan mid sama dengan cari, maka ditemukan. Lalu kita selesai. Jika harga kurang dari cari, maka posisi indeksnya diganti. Dia akan membuat dia bergeser ke kanan, ya. Jika dia harga kurang dari yang dicari, nilai tengahnya kurang dari yang dicari, seperti penjelasan saya tadi, maka posisi low akan berubah. Sesuai penjelasan saya tadi ya, dia akan berubah sehingga nilai tengahnya ditambah 1. Ini yang membuat akhirnya dia geser ke kanan, ya. Lalu jika kebalikan dari else if, nah ini else-nya ini ya, maka mid dikurangi 1. Kenapa? Posisi ini adalah bukan nilai ya, mid ini adalah indeks. Mid, high, low ini adalah indeks ya, bukan nilai dari datanya. Jadi dalam array kan pasti kalian tahu ada indeks, dan indeks itu akan menamai posisi-posisi dari data. Gitu. Lalu jika ini terjadi sampai low sama dengan high, ya, berarti sampai nilainya itu low berubah menjadi sama dengan high, ya. Maka perintahnya selesai, dia tidak akan bekerja lagi, nilai while-nya sudah tidak berfungsi, perintah while-nya tidak berfungsi, dan di sini kalau kita lihat, maka muncul harga yang dicari tidak ditemukan, gitu ya. Di sini kita lihat ada low, nah, ini sesuai tadi ya, high-nya 8, mid-nya 4, nilai tengahnya ada 30. Diputar lagi dia sampai ke, berarti kalau 10, nah dia berarti dia ke kiri ya. Nah, kiri, maka nah ini ya, high-nya berubah jadi 3. Kenapa? Karena dia nilainya di middle-nya di 4, ya. Kemudian berubahlah lagi karena nilai tengahnya ada di 15, maka kita cari mid-nya adalah 0 ya, dan high-nya 0. Nah, ini udah mulai mendekati ya, karena udah ketemu di posisi 0 semua, posisi dari awal semua, ya. Ketemulah nilai 10, harga 10 ditemukan di indeks ke 10, gitu. Ke 0, sorry ya, indeks ke awal ya, ini ke 0. Oke, jadi itu silakan nanti dilihat di LMS, sudah saya berikan juga bagaimana penjelasan ini, dan nanti kalian bisa perhatikan juga link dari Google Colab saya sudah saya sampaikan, sudah saya sematkan juga, dan nanti di perintah ada di aktivitas 1.7, silakan bisa dikerjakan. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang.